kembali lagi di Time Talk, solutif dan mencerahkan. Segmen berikutnya kita masih akan membacakan beberapa komentar dari netizen, juga pertanyaan yang dilontarkan melalui Instagram Malang Times. Nah ini dokter dari @fikramsu, ada yang bilang bahwa sampean hanyalah calon hiburan, sebab calon yang disiapkan untuk menang adalah incumbent Sanusi. Gimana pendapatnya dokter? Ya nggak mungkin lah. Kita mencalonkan itu pasti untuk menang. Ya mungkin isu itu diluncurkan oleh lawannya. Kita nggak usah gentar begitu. Yang penting kita jangan bertarung saling menjatuhkan, tapi bagaimana beradu kebaikan. Saya senangnya seperti orang lomba lari itu aja, saling mempercepat kecepatan, siapa yang menang duluan tanpa saling mengganggu. Nah, disinilah bagaimana kita bertandingnya dalam hal fastabiqul khairat itu, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan itu. Kita tawarkan program kita, silahkan sebelah juga menawarkan programnya. Silahkan masyarakat, publik menilai track record kita, dan sebelah biar juga dinilai. Nah, ini kita pasrahkan kepada publik. Jadi, hakul yakin kita akan lebih banyak mendapat dukungan. Satu hal, kita menawarkan hal-hal yang baru, latar belakang dari sejarah yang ada di Kabupaten Malang, keadaan ketimpangan yang ada di Kabupaten Malang menjadi spirit kita untuk bergerak membenahi. Nah, itu yang menjadi tawaran kita. Kita ingin Kabupaten Malang ini dengan segala potensi SDA, sumber daya alamnya yang luar biasa ini tergali dengan bagus. Bagaimana memanfaatkan Kabupaten Malang yang besar dengan segala potensinya ini, kita kumpulkan segala potensi sumber daya manusia untuk bersinergi. Bagaimana kemudian Kabupaten Malang bisa menjadi andalan di Jawa Timur. Jadi bukan sebagai settingan aja untuk memenangkan incumbent seperti itu? Ya, itu sepertinya jauh lah dari, kalau kita lihat fakta-faktanya jauh lah, jauh. Kita sangat percaya diri. Incumbent punya kelebihan dan kekurangan. Kita juga punya, saya akui punya kekurangan, juga mungkin punya kelebihan. Inilah yang kita tawarkan. Silakan publik menilai. Tapi kita dengan niatan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat, ya kita berangkatnya di situ. Pak, backgroundnya Bapak dengan incumbent kan sama-sama dari NU. Nah itu seperti apa nanti untuk, biasanya kan suara dan lain sebagainya itu berpengaruh seperti apa? Alhamdulillah, saya kira masyarakat NU itu masyarakat yang sudah cukup terorganisasi, biasa berkegiatan. Di dalam jamaah itu selalu ingin dalam hal katakanlah beraktivitas itu mengharapkan barokah, mengharapkan kebaikan, mengharapkan kemajuan. Saya kira keluarga besar Nahdlatul Ulama sudah sangat cerdas bagaimana menilai. Sama-sama NU, tapi apa yang dilakukan selama ini dan apa yang sekarang terjadi, saya kira di situ warga NU sudah punya pilihan masing-masing. Pak, pertanyaan berikutnya dari @akarsaga. Tanya serius ya Pak, rahasia umum maju sebagai calon bupati tentu butuh anggaran besar. Kira-kira berapa dana Bapak untuk maju sampai nanti ke tahap pencoblosan Desember 2020? Berarti ini tanya tentang anggaran. Seperti apa itu? Luar biasa pertanyaannya ini. Saya berprinsip uang bukan segalanya, walaupun uang tetap diperlukan. Dana bukan segalanya, tapi tidak mungkin maju sebagai calon kepala daerah kalau tidak mempersiapkan sesuatunya itu. Nah, yang saya juga dapatkan di sejarah perpilihan, tidak semua uang itu menjamin.
Ada orang kaya ketika mencalonkan nggak jadi. Ada orang kaya mencalonkan jadi. Sebaliknya juga orang yang nggak kaya mencalonkan nggak jadi juga ada. Tapi yang nggak kaya mencalonkan jadi juga ada. Ternyata masyarakat itu faktor memilih dan tidak memilih itu macam-macam. Dengan masyarakat Kabupaten Malang yang DPT-nya 1.900.000 lebih. Kalau kemudian itu hanya dengan pendekatan uang, butuh berapa uang? 2 juta dikasih uang katakanlah 50.000, kita akan perlu berapa itu? 100 miliar. Itu untuk membeli suara. Bagaimana dengan operasional, alat peraga, promosi dan lain-lain? Akan butuh berapa? Siapa calon yang kuat seperti itu? Dan apa dampaknya kalau itu pendekatan keuangan yang dijadikan alasan? Kita masyarakat biasa, mulai kecil kita bersama mereka. Saya sudah terbiasa di grassroots bersama masyarakat. Ya, tidak ada yang berubah dari kita. Itulah kita ingin sebagai masyarakat bawah bergerak bagaimana memperbaiki kondisi masyarakat Kabupaten Malang ini. Tentunya harapan kita itu masyarakat juga tergerak bersama-sama kita. Bagaimana alasan kita adalah untuk kita ini bergerak menjadi lebih baik. Lebih baik lagi. Ya. Oke. Ya, bukan haus prestasi, tapi kita ya inginlah menjadi lebih baik. Saya dulu ketika di Ketua Ansor Kabupaten Malang menjadi terbaik se-Indonesia. Tapi bukan terbaiknya itu, tapi bahwa kita membuat lebih maju organisasi kita semacam itu. Nah, bagaimana di Kabupaten Malang ini piala bukan yang utama, tapi bagaimana pembangunan itu bisa lebih maju, kesejahteraan masyarakat itu bisa lebih baik. Itu yang menjadi tujuan utama kita. Pertanyaan terakhir ini Pak, dari Eva Yuti. Tolong kalau Dokter Umar insya Allah jadi Bupati Malang, tolong perhatikan nasib guru KB PAUD. Nah, seperti apa dokter? Kelompok bermain ya? Iya, kelompok bermain PAUD. Ya, itu memang harus kita perhatikan. Mereka mendapat tugas yang berat, mengelola usia golden period ya, usia-usia emas dari generasi kita, di mana usia-usia muda, usia dini itu masukan-masukan terhadap memori itu sangat penting. Mereka terbebani bagaimana moralitas, bagaimana kemauan baik itu tertanam sejak dini. Maka harus kita sediakan alokasikan khusus lah, alokasi khusus untuk mereka. Berarti sejauh ini kalau dilihat masih belum ada kepedulian dari pemerintah untuk guru PAUD dan lain sebagainya. Mungkin sudah peduli, tapi kalau ada masukan seperti itu kan harus ada peduli lebih lagi. Gitu. Berarti ada yang perlu ditingkatkan kembali seperti itu. Oke, siap. Selanjutnya kita akan bahas sesuatu yang lebih menarik lagi dari Dr. Umar Usman. Nantikan di channel berikutnya.